Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tingkatan-tingkatan urban rural. Sebenarnya, tingkatan-tingkatan urban rural ada atau tidak? Nah, ada sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut kota besar atau urban besar. Istilah tersebut adalah metropolitan, yang artinya tingkatan urban memang ada. Lalu, apakah yang dimaksud dengan metropolitan? Metropolitan atau metropolis berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kota induk. Umumnya istilah metropolitan digunakan untuk menyebut kota besar atau urban besar. Akan tetapi, hanya sedikit negara yang memiliki definisi metropolitan. Dan hampir semua negara yang memiliki definisi metropolitan mendefinisikan metropolitan sebagai suatu urban atau urban ditambah dengan suburban di sekitarnya dengan populasi yang besar. Akan tetapi, terdapat perbedaan-perbedaan dalam menentukan seberapa besar populasi sebuah metropolitan. Lalu, seberapa besar populasi di suatu urban agar dapat didefinisikan sebagai metropolitan? Baiklah, istilah metropolitan digunakan untuk menyebut kota besar atau urban besar. Oleh karena itu, sebuah metropolitan harus memiliki populasi yang besar. Paling tidak, sebagian besar setuju bahwa ukuran populasi yang ada memang besar. Maka sebaiknya kita menggunakan ukuran populasi yang paling besar dari definisi metropolitan menurut negara-negara. Dan ukuran populasi yang paling besar adalah populasi minimal 1 juta. Itu artinya, metropolitan adalah urban dengan populasi minimal 1 juta. Akan tetapi, apakah hanya urban dengan populasi yang besar untuk mendefinisikan metropolitan? Atau mungkin ada kriteria lainnya yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan metropolitan? Oke, dalam video lainnya tentang kategori utama area geografis, saya menyebutkan bahwa ada 3 kategori utama area geografis, yaitu area atau luas wilayah, populasi, dan PDB. Dan dengan menggunakan 3 kategori utama area geografis inilah, maka saya mendapatkan 3 kriteria urban. Area agrikultur natural kurang dari 50% permukaan daratan sebagai kriteria area. Ketenaga kerjaan di sektor agrikultur kurang dari 50% total ketenaga kerjaan sebagai kriteria populasi. Dan PDB di sektor agrikultur kurang dari 50% total PDB sebagai kriteria PDB. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana saya mendapatkan 3 kategori utama area geografis, Anda dapat menonton video saya yang lain tentang kategori utama area geografis. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang 3 kriteria urban, Anda dapat menonton video saya yang lain tentang klasifikasi urban rural. Oke, jika ada 3 kriteria urban menurut 3 kategori utama area geografis, maka sudah seharusnya terdapat juga 3 kriteria metropolitan. Area metropolitan, populasi metropolitan, dan PDB metropolitan. Jika kita lihat kembali pada istilah umum bahwa metropolitan adalah kota besar atau urban besar, maka metropolitan adalah area geografis yang terukur sebagai urban besar menurut 3 kriteria urban ini, yang memiliki area besar, populasi besar, dan PDB besar. Sebelumnya, kita telah mendapatkan seberapa besar populasi metropolitan, yang diperoleh dari ukuran populasi terbesar menurut definisi metropolitan dari beberapa negara-negara, yaitu urban dengan populasi minimal 1 juta. Lalu, seberapa besar ukuran area metropolitan dan ukuran PDB metropolitan? Dikarenakan saat ini satu-satunya kriteria metropolitan adalah ukuran populasi metropolitan, dan dengan tidak adanya sumber-sumber tentang ukuran area metropolitan dan ukuran PDB metropolitan, jadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa ukuran area metropolitan lebih besar dari area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta, dan ukuran PDB metropolitan lebih besar dari PDB terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta.
Kemudian, untuk memudahkan dalam mendapatkan ukuran area metropolitan dan ukuran PDB metropolitan, maka saya akan menggunakan sumber-sumber yang lebih spesifik, yaitu entitas teritorial yang terukur sebagai urban atau entitas teritorial urban. Ukuran dari area metropolitan. Di tahun 2023, area terkecil dari entitas teritorial urban dengan populasi minimal 1 juta adalah Ajeromi Ivolodun, Lagos, Nigeria. Dengan area sekitar 12,49 km persegi dan estimasi populasinya lebih dari 1 juta. Sedangkan populasi 1 juta adalah sekitar 96% populasi Ajeromi Ivolodun. Jadi, jika populasinya 1 juta, maka Ajeromi Ivolodun hanya membutuhkan area kurang dari 12 km persegi. Jika asumsi populasi 1 juta ini kita jadikan rumus, maka P sama dengan populasi. Dalam hal ini, populasi Ajeromi Ivolodun saat ini. A sama dengan area, dalam hal ini adalah area Ajeromi Ivolodun saat ini. PA sama dengan asumsi populasi. Dalam hal ini, asumsi populasi adalah 1 juta. Dan AA sama dengan asumsi area. Kemudian rumus dari asumsi area adalah AA sama dengan A dikali PA dibagi P. Yang artinya asumsi area dari Ajeromi Ivolodun adalah 12,49 dikali 1 juta dibagi sekitar 1.043.000. Dan hasilnya adalah 11,98 km persegi. Itu artinya ukuran dari area metropolitan harus lebih besar dari 11,98 km persegi. Akan tetapi, jika kita menggunakan ukuran ini, maka seluruh urban dengan populasi minimal 1 juta terukur sebagai metropolitan, termasuk Ajeromi Ivolodun. Yang artinya, ukuran dari area metropolitan tidak diperlukan untuk mendefinisikan metropolitan. Oleh karena itu, kita membutuhkan ukuran yang lebih besar untuk area metropolitan, dan bukan hanya lebih besar dari area Ajeromi Ivolodun, namun juga lebih besar dari beberapa area kecil urban dengan populasi minimal 1 juta, untuk memastikan bahwa ukuran dari area metropolitan cukup besar. Lalu, seberapa besar ukuran dari area metropolitan tersebut? Baiklah, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui, bahwa ukuran populasi metropolitan minimal 1 juta merupakan hasil dari pembulatan keperpangkatan bilangan 10 terdekat, agar pengukuran menjadi lebih mudah dan memastikan bahwa suatu metropolitan memiliki populasi yang besar. Jadi, untuk mendapatkan ukuran area metropolitan, maka saya juga akan melakukan metode yang sama menggunakan pembulatan keperpangkatan bilangan 10 agar pengukuran menjadi lebih mudah. Akan tetapi, seharusnya dibulatkan keperpangkatan bilangan 10 yang lebih besar. Apakah pembulatannya lebih dekat ataupun tidak lebih dekat? Untuk memastikan bahwa suatu metropolitan memiliki area yang besar dan agar lebih banyak area dari urban dengan populasi minimal 1 juta yang tidak termasuk dalam ukuran area metropolitan. Baiklah, sebelumnya kita telah mendapatkan area yang dibutuhkan Ajeromi Ivolodun apabila populasinya adalah 1 juta, yaitu 11,98 km persegi. Jika area ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 km persegi. Jadi, dengan ukuran baru ini, maka ada kemungkinan beberapa area dari urban dengan populasi minimal 1 juta yang tidak terukur sebagai metropolitan, sedangkan yang lainnya bisa jadi terukur sebagai metropolitan. Yang artinya, dengan menggunakan metode ini, ukuran dari area metropolitan adalah urban dengan area atau luas wilayah minimal 100 km persegi. Sebetulnya dengan menggunakan metode ini, kita tidak harus menggunakan area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta. Karena pada akhirnya area ini akan dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar.
Jadi, jika kesulitan untuk mendapatkan area terkecil dari entitas teritorial urban dengan populasi minimal 1 juta, kita masih bisa menggunakan sumber lainnya, selama hasilnya sama dengan area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta, yang dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar. Contohnya, kota A memiliki populasi sekitar 2 juta dan area sekitar 50 km persegi. Jika populasi kota A adalah 1 juta, maka kota A hanya membutuhkan area sekitar 25 km persegi. Kemudian jika area kota A dengan asumsi populasinya adalah 1 juta dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 km persegi, sama dengan hasil dari Ajeromi Evolodun. Dengan menggunakan metode ini, kita juga bisa menggunakan urban dengan populasi kurang dari 1 juta. Karena pada metode ini, areanya akan disesuaikan dengan asumsi populasi 1 juta. Dan akan semakin akurat apabila populasinya semakin dekat dengan 1 juta. Sebagai contoh, kota B memiliki populasi sekitar 900.000 dan area sekitar 30 km persegi. Jika populasi kota B adalah 1 juta, maka kota B membutuhkan area sekitar 33 km persegi. Jika area kota B dengan asumsi populasinya adalah 1 juta dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 km persegi, sama dengan hasil dari Ajeromi Evolodun. Dan jika masih kesulitan untuk mendapatkan sumber dari entitas teritorial urban, kita mungkin bisa mencoba sumber yang lebih spesifik, misalnya negara urban. Akan tetapi, tanpa menggunakan rumus asumsi area dari Ajeromi Evolodun apabila dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, hasilnya akan sama dengan asumsi area dari Ajeromi Evolodun tanpa dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar. Lalu, kenapa kita harus menggunakan rumus asumsi area ini? Nah, sebenarnya kita cuma beruntung saat kita mendapatkan Ajeromi Evolodun sebagai area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta. Kenapa? Karena jika area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta yang kita dapatkan memiliki populasi jauh dari 1 juta, maka bisa jadi hasilnya berbeda. Dan tentu saja akan lebih akurat apabila lebih mendekati 1 juta. Sebagai contoh, jika area terkecil dari urban dengan populasi minimal 1 juta yang kita dapatkan memiliki populasi sekitar 11 juta dan memiliki area sekitar 660 km persegi. Kemudian jika areanya dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar dan tanpa asumsi populasi adalah 1 juta, maka hasilnya adalah 1000 km persegi. Berbeda dengan area Ajeromi Evolodun ketika dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, dan tanpa asumsi populasi adalah 1 juta, yaitu 100 km persegi. Namun, jika asumsi populasi adalah 1 juta, maka asumsi area adalah 60 km persegi. Jika asumsi area tersebut dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 km persegi. Sama dengan area Ajeromi Evolodun apabila dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar dengan atau tanpa asumsi populasi adalah 1 juta. Oleh karena itu, pentingnya rumus asumsi area ini adalah apabila populasi dari sumber yang kita dapatkan terlalu jauh dari ukuran populasi minimal yang telah ditentukan. Dalam hal ini, populasi adalah 1 juta. Jadi, dengan menggunakan rumus asumsi area ini, maka ukuran dari area yang ukuran dari populasi minimalnya telah ditentukan akan lebih akurat. Metode ini juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan ukuran dari PDB metropolitan dengan merubah rumus asumsi area menjadi rumus asumsi PDB. Ukuran dari PDB metropolitan.
Ada dua PDB yang digunakan untuk membandingkan perekonomian negara-negara. PDB nominal dan PDB paritas daya beli, atau PPP. Biasanya PDB nominal menggunakan dolar Amerika Serikat, sedangkan PDB PPP menggunakan dolar internasional. Dan sumber yang paling sering digunakan untuk membandingkan PDB negara-negara adalah Bank Dunia dan IMF. Jadi, untuk mendapatkan ukuran dari PDB metropolitan, saya akan menggunakan sumber dari Bank Dunia dan IMF, atau menyesuaikan dengan sumber Bank Dunia dan IMF jika menggunakan sumber lainnya. Di tahun 2023, asumsi PDB terkecil dari entitas teritorial urban dengan populasi minimal 1 juta adalah Bujumbura, Burundi, dengan populasi sekitar 1.200.000. Dengan menyesuaikan sumber dari Bank Dunia, PDB nominal Bujumbura sekitar 830 juta dolar Amerika Serikat, dan PDB PPP Bujumbura sekitar 2,9 miliar dolar internasional. Sedangkan dengan menyesuaikan sumber dari IMF, PDB nominal Bujumbura hampir 900 juta dolar Amerika Serikat, dan PDB PPP Bujumbura sekitar 3,2 miliar dolar internasional. Dengan menggunakan rumus asumsi PDB, jika asumsi populasi adalah 1 juta, maka berdasarkan Bank Dunia, asumsi PDB nominal Bujumbura adalah sekitar 690 juta dolar Amerika Serikat, dan asumsi PDB PPP Bujumbura adalah sekitar 2,4 miliar dolar internasional. Sedangkan berdasarkan IMF, asumsi PDB nominal Bujumbura adalah sekitar 740 juta dolar Amerika Serikat, dan asumsi PDB PPP Bujumbura adalah sekitar 2,6 miliar dolar internasional. Jika masing-masing asumsi PDB nominal Bujumbura dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jika masing-masing asumsi PDB PPP Bujumbura dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 10 miliar dolar internasional. Yang artinya, dengan menggunakan metode ini, ukuran PDB metropolitan adalah urban dengan PDB nominal minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat, atau PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional. Akhirnya kita telah mendapatkan seluruh kriteria metropolitan berdasarkan 3 kategori utama area geografis. Untuk ukuran area metropolitan adalah urban dengan area minimal 100 km persegi. Untuk ukuran populasi metropolitan adalah urban dengan populasi minimal 1 juta. Dan untuk ukuran PDB metropolitan adalah urban dengan PDB nominal minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat atau urban dengan PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional. Dengan adanya kriteria-kriteria metropolitan ini, kita dapat mengetahui dengan jelas urban mana yang terukur sebagai metropolitan dan urban mana yang tidak terukur sebagai metropolitan. Akan tetapi, bukan berarti ukuran-ukuran ini adalah hasil akhir. Mungkin saja ukuran-ukuran ini dapat berubah tergantung dari sumber, mata uang, unit pengukuran lainnya, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan PDB, dan perubahan pada batas area. Jadi sebenarnya, tujuan dari kriteria-kriteria metropolitan ini hanyalah untuk memastikan bahwa suatu metropolitan adalah urban yang memiliki area yang besar, populasi yang besar, dan PDB yang besar. Oke, jika suatu urban memiliki seluruh dari 3 kriteria metropolitan, maka urban tersebut disebut sebagai metropolitan. Akan tetapi, bagaimana jika suatu urban memiliki 2, 1, atau tidak ada satupun dari kriteria metropolitan? Yang terdekat dari metropolitan adalah 2 dari 3 kriteria metropolitan. Jadi untuk sementara kita sebut saja sebagai high urban. Sedangkan yang terjauh dari metropolitan adalah tidak ada satupun dari 3 kriteria metropolitan. Jadi untuk sementara kita sebut saja sebagai low urban. Dan yang berada di antaranya 1 dari 3 kriteria metropolitan,
Untuk sementara kita sebut saja sebagai mid-urban. Bisa dikatakan 4 tingkatan ini adalah tingkatan-tingkatan urban. Jadi, 4 tingkatan urban adalah low urban, tak ada satupun dari kriteria metropolitan. Mid urban, hanya satu dari kriteria metropolitan. High urban, 2 dari kriteria metropolitan. Dan metropolitan, 3 dari kriteria metropolitan. Akan tetapi, apakah metropolitan adalah tingkatan tertinggi dari tingkatan-tingkatan urban? Sebetulnya, masih ada istilah untuk urban yang lebih besar dari metropolitan atau metropolis. Istilah tersebut adalah megacity atau megapolis atau megapolitan. Lalu, berdasarkan 3 kategori utama area geografis, berapakah ukuran dari area megapolitan, populasi megapolitan, dan PDB megapolitan? Satu-satunya sumber yang bisa saya temukan yang menyebutkan ukuran megacity atau megapolis atau megapolitan adalah sumber dari PDB. Dan satu-satunya ukuran yang didefinisikan oleh PBB adalah populasi megacity yang merupakan aglomerasi urban dengan jumlah 10 juta penduduk atau lebih, sekitar 10 kali lebih besar dari populasi metropolitan. Pada beberapa kamus juga menyebutkan bahwa megacity adalah kota yang sangat besar dengan populasi lebih dari 10 juta. Yang artinya, berdasarkan sumber dari PBB, ukuran populasi megapolitan adalah urban dengan populasi minimal 10 juta. Saya pikir kita dapat menggunakan populasi minimal 10 juta sebagai ukuran populasi megapolitan. Karena dengan membulatkan keperpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, ukuran populasi megapolitan berada di satu tingkat lebih besar dari ukuran populasi metropolitan. Lalu, untuk ukuran area megapolitan dan ukuran PDB megapolitan, saya juga akan menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk mendapatkan ukuran area metropolitan dan PDB metropolitan. Kemudian mengganti 1 juta menjadi 10 juta. Di tahun 2023, area terkecil dari entitas teritorial urban dengan populasi minimal 10 juta adalah distrik Mumbai suburban, India. Dengan penduduk lebih dari 10 juta, luas wilayah distrik Mumbai suburban sekitar 369 km persegi. Kemudian dengan menggunakan rumus asumsi area, jika asumsi populasi dari distrik Mumbai suburban adalah 10 juta, maka asumsi area dari distrik Mumbai suburban adalah sekitar 355 km persegi. Kemudian jika area ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 1000 km persegi. Yang artinya ukuran area megapolitan adalah urban dengan area minimal 1000 km persegi. Selanjutnya ukuran dari PDB megapolitan. Di tahun 2023, PDB terkecil dari entitas-entitas teritorial urban dengan populasi minimal 10 juta adalah Lahore, Pakistan, dengan populasi sekitar 13 juta. Dengan menyesuaikan sumber dari Bank Dunia, PDB nominal Lahore sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat, dan PDB PPP Lahore hampir 170 miliar dolar internasional. Sedangkan dengan menyesuaikan sumber dari IMF, PDB nominal Lahore sekitar 46 miliar dolar Amerika Serikat, dan PDB PPP Lahore sekitar 180 miliar dolar internasional. Dengan menggunakan rumus asumsi PDB, jika asumsi populasi adalah 10 juta, maka berdasarkan Bank Dunia, asumsi PDB nominal Lahore adalah sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat, dan asumsi PDB PPP Lahore sekitar 127 miliar dolar internasional. Sedangkan berdasarkan IMF, asumsi PDB nominal Lahore adalah sekitar 35 miliar dolar Amerika Serikat, dan asumsi PDB PPP Lahore sekitar 137 miliar dolar internasional. Jika masing-masing asumsi PDB nominal Lahore dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan jika masing-masing asumsi PDB PPP Lahore dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 1 triliun dolar internasional. Yang artinya, dengan menggunakan metode ini, ukuran PDB megapolitan adalah urban dengan PDB nominal minimal 100 miliar dolar Amerika Serikat atau PDB PPP minimal 1 triliun dolar internasional. Akhirnya seluruh kriteria megapolitan sudah didapatkan berdasarkan 3 kategori utama area geografis. Untuk ukuran area megapolitan adalah urban dengan area minimal 1000 km persegi. Untuk ukuran populasi megapolitan adalah urban dengan populasi minimal 10 juta. Dan untuk ukuran PDB megapolitan adalah urban dengan PDB nominal minimal 100 miliar dolar Amerika Serikat atau urban dengan PDB PPP minimal 1 triliun dolar internasional. Oke, jika suatu urban memiliki seluruh dari 3 kriteria megapolitan, maka urban tersebut disebut sebagai megapolitan. Akan tetapi, bagaimana jika suatu urban hanya memiliki 2, 1, atau tidak ada satupun kriteria megapolitan? Untuk sementara, megapolitan adalah tingkatan tertinggi dari urban. Jadi, untuk mencapai tingkatan megapolitan, sebuah urban harus memiliki seluruh kriteria metropolitan terlebih dahulu. Yang artinya, tingkatan di bawah megapolitan adalah 2 dari kriteria megapolitan dan 1 kriteria metropolitan. Berikutnya 1 dari kriteria megapolitan dan 2 kriteria metropolitan. Dan yang terakhir, tidak ada satupun dari kriteria megapolitan dan 3 dari kriteria metropolitan. Sebelumnya kita telah mendapatkan 4 tingkatan urban. Metropolitan 3 dari kriteria metropolitan. High urban 2 dari kriteria metropolitan. Mid urban 1 dari kriteria metropolitan. Dan low urban tidak ada satupun dari kriteria metropolitan. Jika kita pinjam istilah-istilah dari 4 tingkatan urban, untuk tingkatan-tingkatan yang menggunakan kriteria megapolitan, maka 3 dari kriteria megapolitan adalah megapolitan. 2 dari kriteria megapolitan dan 1 dari kriteria metropolitan adalah high metropolitan. 1 dari kriteria megapolitan dan 2 dari kriteria metropolitan adalah mid metropolitan. Dan tidak ada satupun dari kriteria megapolitan dan 3 dari kriteria metropolitan adalah low metropolitan. Yang artinya, tingkatan metropolitan dari tingkatan-tingkatan urban sebelumnya adalah tingkatan low metropolitan. Dan tingkatan-tingkatan yang berada di atas low metropolitan menjadi tingkatan-tingkatan urban yang lebih tinggi. Lalu, apakah megapolitan merupakan tingkatan yang tertinggi? Jika metropolitan terbagi menjadi 3, maka seharusnya megapolitan juga terbagi menjadi 3. Jadi, seharusnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan megapolitan yang kriteria-kriterianya mendefinisikan tingkatan-tingkatan dari high megapolitan, mid megapolitan, dan low megapolitan. Dan kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan megapolitan, dan seterusnya. Yang artinya tingkatan tertinggi dari tingkatan-tingkatan urban tak terbatas, karena populasi dan PDB juga tidak dapat dibatasi. Lalu, apakah low urban adalah tingkatan yang terendah? Berbeda dengan tingkatan tertinggi urban yang tak terbatas, tingkatan terendah urban masih bisa dibatasi. Namun tentu saja ada sebuah tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan low urban, selama masih ada area, populasi, dan PDB. Karena untuk mendefinisikan urban, harus ada area, populasi, dan PDB. Oke, dengan adanya tambahan tingkatan-tingkatan ini, maka untuk high, mid, dan low seharusnya bukanlah merupakan tingkatan, tetapi lebih kepada subtingkatan. Karena untuk mendefinisikan high, mid, dan low membutuhkan kriteria-kriteria tingkatan. Itu artinya high megapolitan,
mid-megapolitan, dan low-megapolitan adalah subtingkatan dari tingkatan megapolitan. Kemudian high metropolitan, mid-metropolitan, dan low metropolitan adalah subtingkatan dari tingkatan metropolitan. Akan tetapi, untuk high urban, mid-urban, dan low urban seharusnya bukanlah tingkatan urban. Karena tingkatan yang sebelumnya kita sebut sebagai tingkatan low urban bukan lagi tingkatan terendah. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu. Baiklah. Ukuran area metropolitan adalah 100 km persegi, sedangkan ukuran area megapolitan adalah 1000 km persegi, 10 kali lebih besar dari ukuran area metropolitan. Begitu juga dengan ukuran populasi megapolitan, 10 kali lebih besar dari ukuran populasi metropolitan. Yang artinya, ukuran area dan populasi yang tingkatannya lebih tinggi dari megapolitan adalah 10 kali lebih besar. Jadi untuk selanjutnya, ukuran area dan populasi yang tingkatannya lebih tinggi adalah 10 kali lebih besar dari ukuran area dan populasi yang tingkatannya lebih rendah, dan seterusnya. Oke, sekarang ke tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dari metropolitan. Ukuran dari area megapolitan adalah 1000 km persegi, sedangkan ukuran dari area metropolitan adalah 100 km persegi, 1/10 lebih kecil dari area megapolitan. Yang artinya, ukuran dari area yang tingkatannya lebih rendah dari metropolitan adalah 1/10 lebih kecil. Jadi untuk berikutnya, ukuran area dan populasi yang berada pada tingkatan lebih rendah adalah 1/10 lebih kecil dari ukuran area dan populasi yang berada pada tingkatan lebih tinggi. Dan seterusnya, sampai dengan tingkatan dengan populasi adalah 1. Karena untuk terukur sebagai urban, sebuah area geografis harus memiliki populasi. Jadi tingkatan terendah dari urban adalah tingkatan dengan populasi adalah 1. Selanjutnya ukuran PDB. Ukuran dari PDB nominal dan PDB PPP metropolitan adalah 1 miliar dolar Amerika Serikat dan 10 miliar dolar internasional. Sedangkan ukuran dari PDB nominal dan PDB PPP megapolitan adalah 100 miliar dolar Amerika Serikat dan 1 triliun dolar internasional. 100 kali lebih besar dari ukuran PDB metropolitan. Yang artinya, ukuran dari PDB yang tingkatannya lebih tinggi dari megapolitan adalah 100 kali lebih besar. Jadi untuk berikutnya, ukuran PDB dengan tingkatan lebih tinggi adalah 100 kali lebih besar dari ukuran PDB dengan tingkatan lebih rendah, dan seterusnya. Oke, sekarang ke tingkatan-tingkatan yang lebih rendah dari metropolitan. Ukuran dari PDB nominal dan PDB PPP megapolitan adalah 100 miliar dolar Amerika Serikat dan 1 triliun dolar internasional. Sedangkan ukuran dari PDB nominal dan PDB PPP metropolitan adalah 1 miliar dolar Amerika Serikat dan 10 miliar dolar internasional. 1/100 lebih kecil dari ukuran PDB megapolitan. Yang artinya, ukuran dari PDB yang tingkatannya lebih rendah dari metropolitan adalah 1/100 lebih kecil. Jadi untuk berikutnya, ukuran dari PDB yang berada pada tingkatan lebih rendah adalah 1/100 lebih kecil dari PDB yang berada pada tingkatan lebih tinggi, dan seterusnya, sampai dengan tingkatan dengan populasi adalah 1. Sekarang saya akan memberikan angka-angka pada tingkatan-tingkatan urban ini, mulai dari tingkatan dengan populasi adalah 1 sampai dengan tingkatan di atas populasi dunia. Yang artinya, megapolitan berada pada tingkatan ke-8 dan metropolitan berada pada tingkatan ke-7. Jika kita perhatikan, ada sesuatu yang berbeda pada tingkatan-tingkatan ini. Dari tingkatan terendah ke tingkatan yang lebih tinggi dan seterusnya, area dan populasi masing-masing meningkat 10 kali lebih besar. Sedangkan PDB masing-masing meningkat 100 kali lebih besar. Hal ini juga menyebabkan PDB pada tingkatan terendah dari tingkatan-tingkatan urban terlihat aneh. Di sebuah urban, walaupun populasinya hanya 1, dalam 1 tahun hanya menghasilkan kurang dari $1. Aneh bukan? Tentu saja ini terjadi karena area dan populasi metropolitan 1/10 lebih kecil dari area dan populasi megapolitan.
Sedangkan PDB metropolitan 1/100 lebih kecil dari PDB megapolitan. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu. Oke, pada video saya yang lain tentang klasifikasi urban-rural, saya juga menyebutkan bahwa ada 4 klasifikasi urban-rural. Urban, semi-urban, semi-rural, dan rural. Jika ada tingkatan-tingkatan urban, maka terdapat pula tingkatan-tingkatan untuk semi-urban, semi-rural, dan rural. Itu artinya jika urban besar disebut sebagai metropolitan, maka semi-urban besar disebut sebagai semi-metropolitan. Lalu, bagaimana dengan semi-rural besar dan rural besar? Untuk istilah rural besar, kita sebut saja metro-rural. Dan untuk istilah semi-rural besar, kita sebut saja semi-metro-rural. Yang artinya juga, selain megapolitan ada juga semi-megapolitan, semi-mega-rural, dan mega-rural. Untuk mendapatkan kriteria-kriteria dari tingkatan-tingkatan semi-urban, tingkatan-tingkatan semi-rural, dan tingkatan-tingkatan rural, kita dapat menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan urban. Akan tetapi, dikarenakan satu-satunya sumber untuk mendapatkan ukuran tingkatan-tingkatan urban adalah populasi metropolitan dan populasi megapolitan, ditambah lagi dengan tidak adanya sumber-sumber lain untuk tingkatan-tingkatan semi-urban, semi-rural, dan rural. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah meminjam tingkatan-tingkatan populasi urban untuk tingkatan-tingkatan lainnya. Yang artinya, populasi-populasi dari tingkatan-tingkatan urban sama dengan populasi-populasi dari tingkatan-tingkatan semi-urban, semi-rural, dan rural. Jika populasi-populasi pada tingkatan-tingkatan urban sama dengan tingkatan-tingkatan lainnya, lalu apakah seluruh area dan PDB pada tingkatan-tingkatan lainnya juga sama dengan tingkatan-tingkatan urban? Mungkin saja untuk PDB, tapi mungkin tidak untuk area. Karena pengklasifikasian urban-rural ditentukan oleh sektor pertanian. Semi-urban harus ada satu kriteria pertanian yang melebihi 50%. Semi-rural harus ada 2 kriteria pertanian yang melebihi 50%. Dan rural seluruh kriteria pertanian harus melebihi 50%. Jika semua populasi dan PDB memiliki ukuran yang sama, maka semi-urban membutuhkan area pertanian lebih besar dibandingkan dengan urban. Semi-rural membutuhkan area pertanian lebih besar dibandingkan dengan semi-urban. Dan rural membutuhkan area pertanian lebih besar dibandingkan dengan semi-rural. Itu artinya, area semi-urban lebih besar dibandingkan dengan area urban. Area semi-rural lebih besar dibandingkan dengan area semi-urban. Dan area rural lebih besar dibandingkan dengan area semi-rural. Lalu, apakah benar seperti itu? Untuk mengetahui apakah benar seperti itu, kita bisa mencobanya dengan menggunakan metode yang sama dengan metode tingkatan-tingkatan urban. Akan tetapi, dikarenakan keterbatasan sumber-sumber yang bisa saya dapatkan, maka sebagian sumber tidak menggunakan sumber entitas-entitas teritorial, melainkan menggunakan sumber yang lebih spesifik, yaitu sumber negara-negara. Dan untuk PDB, mungkin ada perbedaan karena ada 2 jenis PDB, PDB nominal dan PDB PPP. Selain itu, ada 2 sumber yang akan digunakan, yaitu Bank Dunia dan IMF. Jadi, saya hanya akan memilih salah satunya. Oke, langsung saja kita mulai dari ukuran area semi-metropolitan, area semi-metro-rural, dan area metro-rural. Di tahun 2023, area-area terkecil dari entitas-entitas teritorial atau negara-negara semi-urban, semi-rural, dan rural dengan populasi minimal 1 juta adalah Prefektur Fez Maroko, Rwanda, dan Sierra Leone. Kemudian dengan menggunakan rumus asumsi area, jika masing-masing asumsi populasi adalah 1 juta, maka masing-masing asumsi area adalah hampir 240 km persegi, hampir 1.800 km persegi, dan lebih dari 8.000 km persegi.
Kemudian jika masing-masing area ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 1000 km persegi, 10.000 km persegi, dan 10.000 km persegi. Yang artinya, ukuran dari area semi-metropolitan, area semi-metro rural, dan area metro rural adalah semi-urban dengan area minimal 1000 km persegi, semi-rural dengan area minimal 10.000 km persegi, dan rural dengan area minimal 10.000 km persegi. Berikutnya adalah ukuran dari area semi-megapolitan, area semi-megarural, dan area megarural. Di tahun 2023, area-area terkecil dari entitas-entitas teritorial atau negara-negara semi-urban, semi-rural, dan rural dengan populasi minimal 10 juta adalah Provinsi Lima Peru, Rwanda, dan Somalia. Kemudian dengan menggunakan rumus asumsi area, jika masing-masing asumsi populasi adalah 10 juta, maka masing-masing asumsi area adalah sekitar 2.600 km persegi, hampir 18.000 km persegi, dan sekitar 350.000 km persegi. Jika masing-masing area ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 10.000 km persegi, 100.000 km persegi, dan 1 juta km persegi. Yang artinya, ukuran dari area semi-megapolitan, area semi-megarural, dan area megarural adalah semi-urban dengan area minimal 10.000 km persegi, semi-rural dengan area minimal 100.000 km persegi, dan rural dengan area minimal 1 juta km persegi. Sekarang ke PDB semi-urban, PDB semi-rural, dan PDB rural yang dimulai dari tingkatan ke-7 atau metro. Di tahun 2023, salah satu PDB-PDB terkecil dari negara-negara semi-urban, semi-rural, dan rural dengan populasi minimal 1 juta adalah Guinea-Bissau, Republik Afrika Tengah, dan Sierra Leone. Kemudian dengan menggunakan rumus asumsi PDB, jika masing-masing asumsi populasi adalah 1 juta, maka masing-masing asumsi PDB nominal berdasarkan Bank Dunia adalah sekitar 750 juta dolar Amerika Serikat, hampir 400 juta dolar Amerika Serikat, dan sekitar 450 juta dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan IMF adalah hampir 880 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 470 juta dolar Amerika Serikat, dan 400 juta dolar Amerika Serikat. Jika masing-masing PDB nominal ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka semua mendapatkan hasil yang sama, 1 miliar dolar Amerika Serikat. Yang artinya, ukuran dari PDB nominal semi-metropolitan, PDB nominal semi-metro rural, dan PDB nominal metro rural adalah semi-urban dengan PDB nominal minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat. Semi-rural dengan PDB nominal minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan rural dengan PDB nominal minimal 1 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah PDB PPP. Dengan menggunakan rumus asumsi PDB, jika masing-masing asumsi populasi adalah 1 juta, maka masing-masing asumsi PDB PPP berdasarkan Bank Dunia adalah lebih dari 2 miliar dolar internasional, lebih dari 1 miliar dolar internasional, dan sekitar 1,8 miliar dolar internasional. Dan berdasarkan IMF adalah sekitar 2,7 miliar dolar internasional, lebih dari 1 miliar dolar internasional, dan lebih dari 2 miliar dolar internasional. Jika masing-masing PDB PPP ini dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka semua mendapatkan hasil yang sama, 10 miliar dolar internasional. Yang artinya, ukuran dari PDB PPP semi-metropolitan, PDB PPP semi-metro rural, dan PDB PPP metro rural adalah semi-urban dengan PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional,
semi-rural dengan PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional, dan rural dengan PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional. Selanjutnya ke tingkatan PDB yang lebih tinggi dari PDB metropolitan, PDB megapolitan, dimulai dari PDB nominal. Di tahun 2023, salah satu PDB terkecil dari negara-negara semi-urban, semi-rural, dan rural dengan populasi minimal 10 juta adalah Tajikistan, Burundi, dan Somalia. Jika masing-masing asumsi populasi adalah 10 juta, maka masing-masing asumsi PDB nominal berdasarkan Bank Dunia adalah sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat, lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan hampir 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan IMF adalah sekitar 12 miliar dolar Amerika Serikat, lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan sekitar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jika masing-masing PDB nominal ini berdasarkan Bank Dunia dan IMF dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 miliar dolar Amerika Serikat, 10 miliar dolar Amerika Serikat, dan 10 miliar dolar Amerika Serikat. Yang artinya, ukuran dari PDB nominal semi-megapolitan, PDB nominal semi-mega-rural, dan PDB nominal mega-rural adalah semi-urban dengan PDB nominal minimal 100 miliar dolar Amerika Serikat, semi-rural dengan PDB nominal minimal 10 miliar dolar Amerika Serikat, dan rural dengan PDB nominal minimal 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir, PDB PPP. Dengan menggunakan rumus asumsi PDB, jika masing-masing asumsi populasi adalah 10 juta, maka masing-masing asumsi PDB PPP berdasarkan Bank Dunia adalah sekitar 55 miliar dolar internasional, hampir 8 miliar dolar internasional, dan sekitar 13 miliar dolar internasional. Dan berdasarkan IMF adalah sekitar 52 miliar dolar internasional, sekitar 8,7 miliar dolar internasional, dan sekitar 12 miliar dolar internasional. Jika masing-masing PDB PPP ini berdasarkan Bank Dunia dan IMF dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, maka hasilnya adalah 100 miliar dolar internasional, 10 miliar dolar internasional, dan 100 miliar dolar internasional. Yang artinya, ukuran dari PDB PPP semi-megapolitan, PDB PPP semi-mega-rural, dan PDB PPP mega-rural adalah semi-urban dengan PDB PPP minimal 100 miliar dolar internasional, semi-rural dengan PDB PPP minimal 10 miliar dolar internasional, dan rural dengan PDB PPP minimal 100 miliar dolar internasional. Oke, sekarang kita lihat semua hasil pada tingkatan metro dan mega, apakah sama seperti yang diperkirakan atau tidak. Jika kita lihat, semua ukuran area pada tingkatan metro hanya ukuran area metro rural yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan, atau tidak lebih besar dari area semi-metro rural. Namun jika kita lihat pada tingkatan mega, semua area sesuai dengan yang diperkirakan. Tidak ada area yang memiliki ukuran yang sama. Kemudian jika kita lihat semua ukuran PDB nominal pada tingkatan metro berdasarkan Bank Dunia dan IMF, semua memiliki ukuran yang sama 1 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu juga dengan semua ukuran PDB PPP. Semuanya memiliki ukuran yang sama 10 miliar dolar internasional. Yang artinya, semua ukuran PDB pada tingkatan metro sesuai dengan yang diperkirakan. Pada tingkatan mega, antara PDB nominal 100 miliar dolar Amerika Serikat dengan PDB nominal 10 miliar dolar Amerika Serikat sama banyaknya. Kemudian PDB PPP pada tingkatan mega 100 miliar dolar internasional adalah yang terbanyak. Jadi, setelah melihat semua hasilnya,
ada beberapa ukuran yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan, yaitu dari semua ukuran area, hanya ukuran area metro rural yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak lebih besar dari area semi-metro rural. Kemudian jika kita lihat semua ukuran PDB pada tingkatan metro, semua ukuran PDB nominal pada tingkatan metro memiliki ukuran yang sama 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan semua ukuran PDB PPP juga memiliki ukuran yang sama 10 miliar dolar internasional. Jadi untuk ukuran-ukuran PDB pada tingkatan metro sudah sesuai dengan yang diperkirakan. Akan tetapi, berbeda dengan ukuran-ukuran PDB pada tingkatan mega, sebagian PDB pada tingkatan mega adalah 10 kali lebih besar dari PDB pada tingkatan metro, sedangkan sebagian lainnya tidak. Normalnya, semua ukuran pada tingkatan mega adalah 10 kali lebih besar dari tingkatan metro, sesuai dengan semua ukuran populasi pada tingkatan mega yang 10 kali lebih besar dari tingkatan metro. Yang merupakan sumber awal ukuran-ukuran yang kita gunakan dan kembangkan adalah ukuran populasi metropolitan 1 juta dan ukuran populasi megapolitan 10 juta. Oke, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut, seperti perbedaan PDB per kapita, keterbatasan sumber-sumber, mungkin juga penghitungan yang salah, unit-unit pengukuran yang digunakan, pembulatan keperpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Lagi pula, sumber awal ukuran-ukuran yang kita gunakan dan kembangkan yaitu ukuran populasi metropolitan 1 juta dan ukuran populasi megapolitan 10 juta juga merupakan hasil penyesuaian, atau lebih tepatnya, merupakan hasil dari pembulatan keperpangkatan bilangan 10 terdekat. Jadi untuk memudahkannya, kita hanya perlu merubah ukuran area metro rural menjadi 10 kali lebih besar dari area semi-metro rural menjadi 100.000 km persegi, dan merubah semua PDB pada tingkatan mega yang tidak 10 kali lebih besar dari tingkatan metro menjadi 10 kali lebih besar dari tingkatan metro. Itu artinya, area-area tingkatan-tingkatan semi-urban 10 kali lebih besar dari area-area tingkatan-tingkatan urban. Area-area tingkatan-tingkatan semi-rural 10 kali lebih besar dari area-area tingkatan-tingkatan semi-urban. Dan area-area tingkatan-tingkatan rural 10 kali lebih besar dari area-area tingkatan-tingkatan semi-rural. Kemudian PDB-PDB tingkatan-tingkatan urban sama dengan PDB-PDB tingkatan-tingkatan semi-urban, semi-rural, dan rural. Akan tetapi, jika kita lihat, tingkatan yang terendah adalah tingkatan dengan populasi 1. Sebetulnya, ini hanya berlaku pada tingkatan-tingkatan urban. Karena salah satu kriteria untuk mendefinisikan urban adalah kriteria populasi, yaitu ketenagakerjaan di sektor agrikultur kurang dari 50% total ketenagakerjaan. Jadi, untuk mendefinisikan urban harus ada populasi. Tetapi bukan berarti jika populasi adalah 0, maka kriteria-kriteria lainnya tidak berlaku. Karena untuk mendefinisikan semi-urban hanya butuh 2 kriteria urban. Selama area agrikultur natural kurang dari 50% dan PDB di sektor agrikultur kurang dari 50%. Untuk mendefinisikan semi-rural hanya butuh 1 kriteria urban. Selama area agrikultur natural kurang dari 50%. Atau PDB di sektor agrikultur kurang dari 50%. Dan untuk mendefinisikan rural tidak butuh sama sekali kriteria urban. Tetapi tentu saja tetap harus ada area agar dapat disebut sebagai area geografis. Yang artinya, ukuran populasi urban paling sedikit adalah 1, sedangkan ukuran populasi semi-urban, semi-rural, dan rural bisa saja 0 atau lebih besar dari 0. Untuk ukuran area, agar tetap bisa disebut area geografis, maka ukuran area harus lebih besar dari 0. Dan untuk ukuran PDB, bisa saja di suatu area geografis sama sekali tidak menghasilkan PDB atau PDB adalah 0.
terutama di rural yang populasinya juga nol. Di semi-rural juga masih memungkinkan terjadi populasi dan PDB adalah nol. Jika di suatu area geografis, permukaan daratannya kurang dari 50% area agrikultur natural. Misalnya, sebuah pulau dengan permukaan daratan kurang dari 50% area agrikultur natural. Tapi karena sesuatu pulau tersebut ditinggalkan seluruh penduduknya dan membuat populasi dan PDB pulau tersebut menjadi nol. Akan tetapi, suatu area geografis tidak dapat terukur sebagai urban apabila PDB-nya adalah nol. Karena agar terukur sebagai urban, harus ada populasi, area, dan PDB. Selain itu, suatu area geografis dengan populasi adalah nol juga tidak dapat terukur sebagai semi-urban apabila PDB-nya adalah nol. Karena agar terukur sebagai semi-urban, harus ada dua kriteria urban yang tidak nol. Jadi, untuk urban dan semi-urban, PDB-nya lebih besar dari nol. Itu artinya, selain tingkatan-tingkatan urban, tingkatan terendah adalah tingkatan dengan populasi adalah nol. Akhirnya, dengan selesainya semua ukuran di tingkatan nol, maka seluruh tingkatan-tingkatan urban rural telah selesai. Akan tetapi, pada tingkatan-tingkatan urban rural ini, semua ukuran berasal dari tingkatan ke-7 atau metro dan tingkatan ke-8 atau mega. Dan hanya tingkatan ke-7 dan tingkatan ke-8 yang sudah memiliki istilah sendiri, metro dan mega. Jadi, jika Anda mempunyai istilah-istilah yang cocok untuk tingkatan-tingkatan lainnya, Anda dapat menambahkan pada tabel ini. Dengan menggunakan metode ini, Anda juga bisa membuat tingkatan-tingkatan urban rural sendiri. Misalnya menggunakan entitas teritorial atau mata uang dari negara Anda sendiri. Tapi tentu saja jika ada ukuran yang tidak sesuai, maka Anda harus menyesuaikan ukuran-ukuran tersebut. Kecuali pada tingkatan 0, karena pada tingkatan 0 ada kondisi tertentu yang berdasarkan populasi adalah 0. Jadi, jika Anda ingin mengetahui di tingkatan keberapa suatu area geografis, Anda dapat menggunakan tabel ini. Tentu saja setelah Anda mengetahui apakah area geografis tersebut adalah urban, semi-urban, semi-rural, atau rural. Dengan tabel ini, kita bahkan dapat mengetahui tingkatan dari planet kita, Bumi. Saat ini, Bumi memiliki area agrikultur natural lebih dari 50%. Ketenagakerjaan di sektor agrikultur kurang dari 50%. Dan PDB di sektor agrikultur kurang dari 50%. Itu artinya Bumi terukur sebagai semi-urban. Area permukaan Bumi sekitar 500 juta kilometer persegi, yang mana area daratannya hampir 150 juta kilometer persegi. Pada tahun 2023, populasi Bumi sekitar 8 miliar. Menurut Bank Dunia, produk dunia bruto nominal sekitar 100 triliun dolar Amerika Serikat. Sedangkan produk dunia bruto PPP sekitar 180 triliun dolar internasional. Menurut IMF, produk dunia bruto nominal sekitar 100 triliun dolar Amerika Serikat. Sedangkan produk dunia bruto PPP sekitar 170 triliun dolar internasional. Jika kita lihat pada tabel tingkatan semi-urban, area permukaan Bumi dan area daratan Bumi sama-sama berada pada tingkatan ke-12. Populasi Bumi berada pada tingkatan ke-10. Menurut Bank Dunia dan IMF, PDB nominal Bumi berada pada tingkatan ke-12. Sedangkan PDB PPP Bumi berada pada tingkatan ke-11. Akan tetapi, dikarenakan populasi Bumi berada pada tingkatan ke-10, maka area dan PDB nominal Bumi yang berada pada tingkatan ke-12 hanya dianggap berada di tingkatan ke-11, atau satu tingkat lebih tinggi. Yang artinya, tingkatan Bumi berada pada kriteria yang paling rendah, atau tingkatan ke-10. Sedangkan area dan PDB Bumi yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi
digunakan sebagai kriteria untuk menentukan subtingkatan pada tingkatan ke-10. Jadi, dengan dua kriteria yang lebih tinggi, area dan PDB, maka bumi berada pada tingkatan high tenth. Cukup mudah bukan? Tingkatan-tingkatan urban rural pada tabel ini menggunakan kilometer persegi untuk ukuran area, dolar Amerika Serikat untuk ukuran PDB nominal, dan dolar internasional untuk ukuran PDB PPP. Bisa dibilang, tabel ini adalah versi internasional dari tabel tingkatan-tingkatan urban rural, karena menggunakan ukuran area yang digunakan secara global, yaitu kilometer persegi, dan juga menggunakan mata uang yang digunakan secara global, yaitu dolar Amerika Serikat dan dolar internasional. Yang artinya, Anda dapat membuat tabel dari negara Anda sendiri menggunakan mata uang negara Anda sendiri atau menggunakan satuan pengukuran area lainnya. Tentu saja Anda harus mengetahui terlebih dahulu masing-masing subdivisi di negara Anda apakah terukur sebagai urban, semi-urban, semi-rural, atau rural. Untuk ukuran populasi, Anda harus menggunakan tabel ini tanpa merubahnya, karena sumber dari semua ukuran ini berawal dari populasi. Dan populasi adalah satu-satunya kriteria yang tidak memiliki satuan pengukuran. Dan untuk ukuran-ukuran pada tingkatan 0, Anda hanya perlu merubah satuan pengukuran area dan mata uang sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena pada tingkatan 0 ada kondisi tertentu berdasarkan populasi adalah 0. Sedangkan ukuran area dan PDB didapatkan dari area terkecil dan PDB terkecil dari populasi di masing-masing tingkatan. Kemudian diasumsikan menggunakan rumus asumsi area dan rumus asumsi PDB dan dibulatkan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar. Akan tetapi, setelah pembulatan ke perpangkatan bilangan 10 yang lebih besar, ukuran-ukuran pada tingkatan yang lebih tinggi harus 10 kali lebih besar. Semua ukuran PDB di masing-masing tingkatan harus sama. Dan ukuran-ukuran area semi-urban di masing-masing tingkatan harus 10 kali lebih besar dari ukuran-ukuran area urban. Kemudian ukuran-ukuran area semi-rural 10 kali lebih besar dari ukuran-ukuran area semi-urban. Dan ukuran-ukuran area rural 10 kali lebih besar dari ukuran-ukuran area semi-rural. Yang artinya, apabila hasil-hasilnya tidak sesuai dengan kondisi ini, maka perlu adanya penyesuaian dengan merubah sebagian ukuran-ukuran. Oke, apa yang telah kita dapatkan dari tabel tingkatan-tingkatan urban rural ini? Area dan PDB pada tingkatan 0 berdasarkan dari populasi adalah 0. Ukuran-ukuran pada tingkatan kedua 10 kali lebih besar dari ukuran-ukuran tingkatan pertama dan seterusnya. Pada masing-masing tingkatan semua populasi dan PDB adalah sama. Dan pada masing-masing tingkatan area semi-urban 10 kali lebih besar dari area urban. Area semi-rural 10 kali lebih besar dari area semi-urban. Dan area rural 10 kali lebih besar dari area semi-rural. Pada video-video saya berikutnya, saya akan menampilkan urban-urban terbesar, metropolitan-metropolitan terbesar, dan megapolitan-megapolitan terbesar dari beberapa negara, benua, dan seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.